September 2019 kemarin, di Thailand, ada kasus yang sangat menarik. Seorang mahasiswa dari Fakultas Seni, menggambar Buddha dalam bentuk animasi Ultraman. Latar belakang, adalah gambar brand name Louis Vuitton. Karyanya sangat populer, tetapi dikritik oleh banyak kelompok umat Buddha konservatif. Tentu saja, mereka adalah dosen dan aktivis dari kampus agama Buddha. Tidak hanya kata-kata kasar digunakan oleh umat Buddha untuk mengutuknya dan penasehatnya di media sosial, tetapi mereka mencoba menuntut ke pengadilan, dengan alasan, bahwa mahasiswa tersebut menghina Buddha dan menghancurkan agama Buddha. Sebenarnya, pada kasus lukisan Buddha sebagai sosok Ultraman, banyak orang Thailand mengatakan, bahwa gambar itu hanyalah seni. Seniman harus memiliki kebebasan untuk berinovasi apapun yang mereka pikirkan dan imajinasikan. Dalam Brahmajala Sutta, Buddha mengatakan bahwa jika orang lain mengutuk Buddha, Dhamma, dan Sangha, seharusnya tidak marah, tetapi kita harus menjelaskan apa yang sebenarnya kepada mereka dengan toleransi dan cinta kasih. Selain itu, mahasiswa itu juga mengaku bahwa Buddha adalah penyelamat dunia, yang datang ke dunia untuk membantu semua orang, yang dalam imajinasinya, Buddha seperti Ultraman. Patung Buddha sendiri, dibuat dari imajinasi setelah 500 tahun kemudian dari kematian Sang Buddha. Jadi, tidak ada orang yang pernah melihatnya. Akibatnya, bagaimana orang-orang bisa mengklaim, bahwa patung Buddha itu benar atau sama dengan Buddha asli, dan bentuk lain seperti Ultraman salah? Bagi saya, Buddhisme tergolong unik. Salah satunya adalah, pada konsepnya yang tidak berparadigma teosentris, atau idol-sentris. Tuhan, bukanlah persoalan yang utama di dalam Buddhisme. Tuhan tidak butuh apa-apa, maka biarkan saja dia. Salah satu yang saya temukan, bahwa dalam Buddha, tidak dipaksa untuk langsung percaya pada ajarannya. Ada yang disebut ehipassiko, yaitu datang, lihat, dan buktikan sendiri kebenarannya. Bukan datang dan percaya saja apa katanya, lalu memilih imam yang dirasa cocok doktrinnya. Ajaran mengenai ehipassiko ini, adalah salah satu ajaran penting, dan yang membedakan ajaran Buddha dengan ajaran agama lainnya. Bagi saya, Buddha bukanlah sebuah agama, Buddha adalah ajaran untuk berpikir bebas. Jadi, apakah berpikir bebas itu sebuah agama? Ya tentu saja bukan. Berpikir kok agama? Justru terbalik, hasil berpikir lalu berorganisasi, maka jadilah agama. Jadi jelas, Buddhisme adalah sebuah filsafat untuk berpikir bebas. Dari kasus lukisan tadi, mari kita lihat, bagaimana falsafah Buddha tertanam dalam sosok Ultraman. Karakter Ultraman, sebenarnya merupakan hasil kerjasama identitas masyarakat Jepang yang mencerminkan budaya mereka. Fenomena fiksi Ultraman, dimulai pada tahun 1966 dengan munculnya karakter Ultraman pertama, sebelum perjuangannya dilanjutkan oleh saudara-saudara dan seluruh keluarga Ultra. Karakter Superman, menjadi model dasar bagaimana karakter Ultraman diciptakan. Namun, tidak seperti Superman yang bergerak solo dan memiliki posisi unik sebagai satu-satunya yang selamat dalam ledakan planet asalnya, pencipta Ultraman ingin menjadikan Ultraman sebuah keluarga untuk menunjukkan kepada komunitas Jepang tentang pentingnya hidup bersama. Desain latar belakang Ultraman dan anggota keluarganya telah mempertahankan tema yang sama selama lebih dari 50 tahun. Menggunakan warna merah dan perak sebagai warna dasar, yang dikombinasikan dengan garis atau pola yang memberikan identitas manusia Ultra masing-masing. Pemilihan warna merah dan perak dipengaruhi oleh budaya masyarakat Jepang yang percaya bahwa kedua warna ini membawa makna keberuntungan dan mewakili peristiwa bahagia. Hal ini terlihat mirip dengan sifat Ultraman yang akan muncul kapanpun dibutuhkan dan menghilang setelah semuanya aman. Jika kita melihat seri Ultraman, Ultraman secara eksklusif terbukti bagus dalam satu hal saja, yaitu berkelahi. Ultraman tidak pernah ditampilkan melakukan hal-hal rutin sehari-hari, seperti makan dan minum, istirahat, mandi, atau bahkan berbicara, kecuali untuk beberapa seri yang lebih baru. Dia datang, memukul, mengeluarkan kekuatan, lalu kembali. Tidak seperti karakter superhero lainnya, fokus Ultraman adalah bertarung.
Baru beberapa tahun belakangan ini, karakter Ultraman mulai disuarakan, lebih banyak terlibat dengan adegan drama, dan memiliki jalan cerita yang lebih kompleks, untuk membangun identitas yang lebih sesuai dengan tuntutan saat ini. Pendapat populer mengatakan, bahwa selama era awal penciptaannya, Ultraman sengaja dibatasi kemampuannya untuk hanya bisa bertarung. Hal ini bermula dari mentalitas simbolik masyarakat Jepang saat itu, yang membutuhkan pelampiasan untuk menyuarakan ketidakpuasannya terhadap situasi di negaranya sendiri. Di era ketika karakter Ultraman diciptakan, pemerintah Jepang baru saja melalui fase keruntuhan setelah kalah perang. Sehingga, mereka harus mengikuti jejak penjajah Amerika Serikat, dalam berbagai aspek yang mengubah hidup mereka. Simbol ketidakpuasan atau kekecewaan, adalah alasan sebenarnya, mengapa Ultraman hanya diberikan kemampuan untuk bertarung. Hal ini karena, perusahaan Suburaya, penerbit Ultraman, melihat Ultraman sebagai ikon yang dapat mewakili ketidakbahagiaan masyarakat dengan perubahan di negara mereka sendiri, yang didominasi oleh kekuatan asing, dan dijajah secara tidak resmi. Jadi Ultraman hanya diam, melawan, lalu pulang, yang menggambarkan protes diamnya orang Jepang terhadap apa yang terjadi, dan marah tanpa harus membuka mulut untuk berbicara. Semua Ultraman memiliki elemen desain yang sangat mirip, dan yang lebih penting, ekspresi wajah setiap karakter superhero Ultra, menampilkan wajah yang cenderung datar, tanpa ekspresi apapun. Percayakah Anda, wajah tanpa ekspresi itu, sebenarnya diambil dari ekspresi tokoh agama Buddha sebagai satu representasi kepercayaan mereka? Kisah bagaimana wajah Ultraman, disebutkan dalam buku Eiji Tsuburaya, Master of Monsters, yang menjelaskan bagaimana wajah Buddha menjadi rujukan pelukis awal Ultraman, yang bernama Toh Narita. Sketsa awal Ultraman, awalnya menampilkan Ultraman dalam ekspresi yang lebih ganas, dengan wajah yang Tsuburaya dan Narita sendiri katakan, terlalu berbeda dari manusia. Oleh sebab itu, Narita diminta memperbaiki wajah Ultraman, agar wajahnya diubah menjadi ekspresi mampu memaparkan elemen kebaikan atau kesucian dengan lebih jelas. Untuk menyempurnakan desain Ultraman, Narita awalnya mengambil ide dari penggambaran karakter dalam sejarah Mesir dan Yunani. Namun umpan balik yang diterima, menemukan bahwa desain yang diusulkan, masih belum memenuhi apa yang diinginkan. Jadi, Tsuburaya dan Narita, mengacu pada ukiran patung Buddha di Jepang. Menggunakan ekspresi kosong yang ditampilkan pada patung, dan menerjemahkannya ke wajah Ultraman. Wajah Buddha yang dipilih untuk dijadikan wajah Ultraman, datang dari ukiran yang dikenali dengan nama Miroku Bosatsu, yang mempunyai ekspresi tenang, hampir tersenyum, dan yang paling penting, melambangkan kebaikan serta keamanan. Di sini pasti banyak yang bingung, bukannya agama di Jepang itu Shinto? Menurut Profesor Kimura Toshiaki dari Tohoku University, secara statistik, agama di Jepang adalah Shinto, Buddha, Kristen, dan yang lain. Namun pada prakteknya, masyarakat Jepang menganut agama campuran. Bila berdoa untuk keselamatan anak, mereka beribadah secara Shinto. Bila berdoa untuk nenek moyang, mereka sembahyang secara Buddha. Uniknya, 60% pernikahan di Jepang menggunakan ajaran Kristen. Tetapi menurut penelitian dari Edwin Reischauer, ini hanyalah agama dalam KTP saja. Agama yang sesungguhnya, sebenarnya tidak jelas. Kebanyakan dari mereka, terlihat lebih percaya kepada roh, daripada kepercayaan Shinto. Bahkan untuk yang modern, di sana cenderung ateis. Agama Shinto, dikenal sebagai agama yang terbuka. Shinto tidak hanya membolehkan pengikutnya untuk melihat, menikmati, dan mempraktekkan ajaran agama lain, terkadang juga boleh mengakui keberadaan Tuhan agama lain. Secara garis besar, ajaran Shinto memberi ruang bagi ketuhanan lain. Itu sebabnya, muncullah pola, dilahirkan sebagai Shinto, hidup sebagai Kristen, dan mati sebagai Buddha. Kembali ke pembahasan Buddha, bahwa Buddha bukanlah agama, melainkan ajaran untuk berfilsafat. Buddha tidak mencari pengikut. Dalam Udumbarika Sihanada Sutta paragraf 23 Digha Nikaya, Buddha berkata, "Sekarang, mungkin ada yang berpikir seperti ini, petapa Gotama berkhotbah hanya untuk mencari pengikut. Tetapi tidaklah demikian, tetaplah menjadi pengikut orang lain." Atau mungkin ada yang berpikir, beliau ingin agar kita pindah agama.
Tetapi tidaklah demikian, tetaplah memeluk agama yang sudah Anda anut. Atau mungkin ada yang berpikir, beliau ingin agar kita tidak mempraktekkan ajaran agama kita. Tetapi tidaklah demikian, tetaplah mempraktekkan ajaran agama Anda. Saya berkhotbah untuk menghilangkan hal-hal bodoh yang menyebabkan kesialan, penderitaan di masa mendatang, dan untuk memberitahukan cara menghilangkan hal-hal seperti ini, maksudnya orang-orang yang berpikir Buddha mencari pengikut atau menyuruh meninggalkan agama lamanya. Perkataan Buddha ini, ternyata ada kemiripan dengan yang tertuang dalam Al-Quran. Pernyataan pertama, mirip dengan surat Al-Baqarah ayat 256, bahwa tidak ada paksaan dalam menganut agama. Kemudian pernyataan kedua, mirip dengan surat Al-Kafirun ayat 6, untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Sedangkan pernyataan ketiga, mirip dengan surat Yunus ayat 41, bagiku perbuatanku, dan bagimu perbuatanmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku perbuat, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. Dalam Buddhisme, umatnya diajarkan untuk tidak mudah percaya pada banyak hal, seperti dikisahkan pada Kalamasuta, yaitu ajaran yang bebas dari fanatisme, keyakinan membuta, dogmatisme, dan sikap intoleran. Jangan mudah percaya kepada apa yang Buddha sampaikan, bahkan kitab suci sekalipun, tradisi, desas-desus, dan masih banyak lainnya. Bahkan, Dalai Lama pernah berkata, jika sains membuktikan beberapa kepercayaan agama Buddha salah, maka agama Buddha harus berubah. Kutipan dari Dalai Lama dapat mewakili Buddhisme terkait dengan ilmu pengetahuan. Bahkan, Albert Einstein mengatakan bahwa agama Buddha adalah satu-satunya agama yang relevan dan sejalan dengan kebutuhan ilmu pengetahuan modern. Einstein menjunjung tinggi kebutuhan akan moralitas dan kebenaran umat manusia. Dia percaya bahwa moralitas seharusnya tidak datang dari ketakutan dari murka Tuhan atau kekuatan lainnya. Manusia memang akan berada dalam keadaan yang buruk jika ia harus dibelenggu oleh rasa takut akan hukuman dan harapan akan pahala setelah kematian.